Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue pengen bahas sedikit tentang karakter utama kita dari serial Maugaku no Futeki wo Sai, yaitu Anos Voldigood. Ya, hitung-hitung obatin rasa kangen kalian lah sambil nunggu volume 14-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Gue sebenarnya bingung mau ngomongin apa lagi mengenai novel ini, karena buat kalian yang nyimak rangkuman gue dari awal udah pasti paham ceritanya. Dan pasti udah banyak tahu siapa sebenarnya Anos Voldigood, terlepas dari misteri yang belum ada di novelnya. Karena walaupun tuh novel gue rangkum dan persingkat biar enak dipahami ceritanya, tapi setiap hal yang berhubungan dengan Anos berusaha gue rangkum sedetail mungkin. Tapi mari kita bahas lebih detail lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Anos Voldigood. Karena setelah kita tahu isi dari cerita di volume 13-nya, kok jadi menimbulkan misteri yang baru lagi dan meninggalkan tanda tanya besar, siapa sebenarnya sosok Raja Iblis Anos Voldigood. Oh ya, sedikit catatan kalau yang gue rangkum itu web novelnya, bukan light novelnya guys. Karena light novelnya sendiri baru sampai volume 8 dan untuk mencari sumbernya itu lumayan susah. Jadi gue milih rangkum web novelnya aja yang udah pasti gratis dan bukan ilegal juga tentunya. Oke, siapa sebenarnya Demon King Anos Voldigood? Dia adalah Raja Iblis pertama sekaligus pendiri dan leluhur dari sebagian iblis yang ada di era saat ini. Jadi para bangsawan iblis yang ada di Dilhaide seperti keturunan 7 leluhur iblis, secara tidak langsung mereka semua adalah keturunan Anos. Karena 7 leluhur iblis Anos ciptakan dari darahnya sendiri dan mereka mulai melahirkan keturunan baru seperti misalnya keluarga Melhesboran, Ivis Necron, Zoro Angar, dan juga 7 leluhur iblis lainnya. Dan keturunan mereka menjadi bangsawan yang saat ini mengatur pemerintahan di Dilhaide. Jadi Anos belum mempunyai anak tapi udah punya keturunan yang banyak. Tapi itu semua di dunia Militia atau dunia yang kalian lihat di animenya. Karena kenyataannya masih ada dunia yang tak terhitung banyaknya dan semua itu ada di dalam Silver Sea atau Laut Perak. Dan semua dunia yang ada di Laut Perak mengenal Raja Iblis pertama adalah Amura, bukan Anos Voldigood. Karena dunia Militia sendiri hanya sebagian kecil dari Laut Perak yang mungkin hanya sebesar pasir di lautan, kalau untuk perbandingan di Laut Perak. Yang kita tahu, Anos lahir dari hubungan Chalice Voldigood dan Luna Artenon 2000 tahun yang lalu, sekaligus menjadi keturunan Voldigood terakhir saat ini. Karena sebelum Anos lahir, Chalice adalah keturunan Voldigood terakhir yang mungkin jika dia tidak bertemu Luna, Chalice tidak akan mempunyai anak. Begitu juga dengan Luna Artenon. Untuk alasannya, kalian udah pernah nyimak ceritanya. Simpelnya, wanita biasa tidak akan mampu mengandung keturunan Voldigood dan udah pasti mati sebelum bayi itu terlahir. Sedangkan untuk Luna sendiri tidak bisa mempunyai anak karena apapun akan dihancurkan oleh kekuatan yang ada di dalam dirinya. Jadi sama-sama menghancurkan. Walaupun kenyataannya kehancuran yang dimiliki bayi Anos jauh lebih besar dari kehancuran yang ada di dalam rahim Luna, makanya Anos bisa lahir. Dan kalau kita melihat fakta itu saja, udah pasti orang-orang Voldigood di masa lalu sangatlah kuat. Tapi sayangnya belum diceritakan mengenai keturunan Voldigood di masa lalu. Chalice sendiri sudah ada dari sebelum dunia Militia diciptakan atau 700 juta tahun yang lalu. Dan pada saat itu Chalice sudah menjadi keturunan Voldigood terakhir. Sama halnya dengan Luna juga sudah ada di masa itu dan itulah masa di mana mereka pertama kali bertemu. Tapi kalau masa lalu Luna yaitu keturunan Artenon sudah diceritakan dengan detail dan itu adalah keturunan asli dari dunia Evegenio yang terletak di jurang kedalaman Laut Perak. Setelah diceritakan masa lalu Luna dan Chalice, kita jadi tahu kalau memang mereka lah yang melahirkan Anos pertama kali. Dan pertama kalinya Anos terlahir ke dunia itu 2000 tahun yang lalu. Tapi setelah kita tahu alur cerita volume 13-nya, hal itu jadi tanda tanya besar. Apakah itu memang kelahiran Anos pertama kali, atau apakah itu juga reinkarnasi Anos yang sudah kesekian kalinya? Mengenai hal itu gue juga sangat penasaran guys. Karena ternyata ada seseorang yang mengenali Anos sebagai Raja Iblis dan orang itu berasal dari masa jauh sebelum Anos lahir, apalagi menjadi Raja Iblis. Dan orang itu bernama Elmit, mantan kepala dunia Listeria, atau dunia yang pertama kali mendirikan aliansi Bablu Hitara. Dan Elmit jugalah yang menghancurkan dunia itu. Elmit itu dulunya hidup di zaman Handel Noah dan Raja Iblis pertama Amura. Dan kemungkinan di masa itu hanya ada satu Raja Iblis yaitu Amura. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kalau keturunan Amura yaitu Raja Iblis kedua atau ketiga juga sudah ada. Saat masa kehancuran itu ada seseorang yang sudah menghentikan kegilaan Elmit dan semua orang mengira kalau Elmit sudah mati. Kalau orang yang sudah menghentikan Elmit sih gue sangat yakin kalau itu adalah Noah atau Tuan Dua Raja.
Karena pada saat kemunculannya pertama kali, Noah berniat menghentikan pusaran bencana yang ada di kedalaman Laut Perak, dan orang yang sudah menciptakan pusaran bencana itu adalah Elmit. Tapi entah dengan cara apa Noah menghentikannya, karena hanya jiwa Noah yang pergi dan menitipkan tubuhnya pada Ronkulus. Walaupun nyatanya Elmit belum sepenuhnya hancur, dan setelah peristiwa itu, Elmit memulihkan kekuatannya lagi di dasar bencana kehausan yang ada di kedalaman Laut Perak. Sampai akhirnya bertemu dan dikalahkan oleh Anos di volume 13. Tapi setelah Anos datang ke dasar itu, Elmit sudah menduga kalau Anos bisa dengan mudah mengalahkannya dan membelah dasar kehausan. Dan Elmit sama sekali tidak menyesalinya. Malahan dari cara Elmit berbicara, dia sangat sopan pada Anos. Dan sudah sangat paham seberapa kuatnya Anos di masanya. Dia juga sangat menyayangkan kalau di masa sekarang Anos menggunakan tubuh yang sangat lemah menurut Elmit. Dan memang kenyataannya seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau Elmit sudah menyelidiki Anos melalui Pablo Hitara dan pura-pura sudah kenal dengannya di masa lalu. Tapi tidak ada untungnya juga bagi Elmit melakukan hal seperti itu dan malah terlihat konyol. Lalu ada satu orang lagi yang menyatakan kalau kekuatan Anos sangat mirip dengan Raja Iblis yang ada di Laut Perak, yaitu Isaac. Namun kalau menurut Isaac, kekuatan Anos sangat mirip dengan Raja Iblis ketiga Estonia. Karena Isaac lebih mengenal Estonia daripada Amura mungkin. Tapi terlepas dari semua itu, kita juga belum tahu apakah Raja Iblis pertama sampai kelima masih hidup atau tidak. Karena kecil kemungkinan seorang Raja Iblis di Laut Perak sampai menemui kematian. Mengingat kekuatan mereka aja udah nggak ngotak. Kalau Raja Iblis ke-6 Zinnia Sigwa'el jelas masih ada di masa ini, walaupun baru diceritakan sedikit tentang dia. Tapi kita sudah ditunjukkan kalau Zinnia Sigwa'el menguasai 12 dunia yang salah satunya ada di lapisan 100 lebih. Cuma sayangnya Anos belum dipertemukan dengannya. Jadi siapa sebenarnya Anos di masa lalu, guys? Jika kita anggap pernyataan Elmit benar kalau Anos pernah hidup sebagai Raja Iblis di masa lalu, berarti di antara Raja Iblis pertama sampai kelima. Karena Zinnia Sigwa'el jelas bukan Anos. Berarti yang paling besar kemungkinannya adalah di antara Amura dan Estonia. Cuma Raja Iblis ketiga Estonia itu cewek atau cowok juga belum tahu. Masa Anos cewek di masa lalu kan gak lucu. Kalau menurut pendapat pribadi gue sih Raja Iblis pertama Amura. Kenapa gue mikirnya seperti itu? Karena Ronkulus saat bertarung dengan Anos, dia seperti sudah tidak asing dengan kekuatan Anos. Dan mereka berdua sangat menikmati pertarungan saat itu, walaupun hampir saja melenyapkan satu dunia. Dan Ronkulus di masa lalu selalu ada di dalam tubuh Noah yang sering bertarung melawan Amura. Hanya tubuh Noah juga sejauh ini yang bisa menampung akar kehancuran Anos secara langsung. Dan di masa lalu juga Noah yang paling sering bersama Amura dan menjadi rivalnya. Mereka berdua ada seperti keseimbangan itu sendiri di Laut Perak. Anos juga sangat menghargai tubuh Noah dan menjadikan pedangnya saat ini. Supaya tubuh Noah tidak hancur karena tubuh Noah harus selalu menyerap kekuatan yang cukup besar dan Anos dengan sesuka hati memberikannya. Bahkan Anos hubungkan langsung Turitus Sword dengan akar kehancurannya. Anos juga sangat tertarik dengan sihir-sihir Noah dan selalu dia gunakan untuk bertarung saat ini. Padahal sangat jarang Anos sampai tertarik pada sihir milik orang lain, karena sihirnya sendiri udah sangat beragam. Itu cuma pendapat gue pribadi, nggak tahu pendapat kalian. Tulis saja di kolom komentar guys. Mungkin dari kalian ada yang punya pendapat berbeda dari Mimin. Oke, mungkin segitu saja untuk konten yang ngejelas kali ini. Dan tetap nggak bisa menjawab rasa penasaran kalian. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.